If you want to know completely my posting before on YouTube channel, okay, you can visit this link. Link the number one for application letter. How to make application letter. I told you in here. The next one, CV. And the next one, number three, suggested format letter. Lowongan kerja. Iklan lowongan kerjanya sebagai berikut. Ini dia. Jabatan yang akan diisi adalah self executive. And next. Dan di sini si pembuat iklan mencantumkan nama orang yang menerima surat. Nama orang yang akan menerima surat lamaran kerja. Okay. This is the style of job vacancy advertisement. Alamat yang sebenarnya. Etikanya menulisnya adalah number plus name of your street, nomor rumah dulu, baru nama jalan. Kemudian diikuti oleh postal code, daerah kecil, dan daerah besar. Kemudian kasih satu atau dua baris kosong. Ini dinamakan dia deadline, tanggal penulisan surat. Oke. Masuk kita ke bagian ketiga. Part 3 of the application letter. Bagian ketiga dari surat lamaran kerja, namanya ini salutation. Salam pembuka. Jadi salam pembukanya selalu mulai dengan dia, diikuti nama orang. Nah, di sini diakhiri dengan koma. Ini gaya British style. Kalau you want to follow the American style, you just change in here, comma to colon. Kalau untuk gaya Amerika biasa sini titik dua. Dan di bawahnya salutation, masuk kita ke paragraf pertama dikasih satu berkotong. Nah, untuk surat lamaran kerja, speaking of application letter, you should have 5 paragraph story. Dalam surat lamaran kerja, etikanya harus ada 5 paragraf cerita yang mesti disebutkan. Okay, let's analyze paragraph by paragraph story. Untuk paragraf pertama, si penulis, si pembuat surat lamaran kerja hanya mencantumkan, hanya menyebutkan informasi lowongan kerja didapatkan dari mana. Berarti mesti disebutkan mass medianya, kemudian tanggal publikasinya. Oke. Dan selalu dia diakhiri, paragraf 1 selalu diakhiri dengan I would like to apply for. Diikuti dengan post yang akan diisi. Okay. Jadi in paragraph 1, just tell the story on the names of your mass media to say the job vacancy before, names of mass media, date it, and the next one, position you want to apply for. Okay. Jadi paragraf 1 selalu diakhiri dengan I would like to apply for, jabatan yang akan diisi. Itu paragraf pertama. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf 2. Now, what should you do in paragraph 2? Di paragraf 2, si penulis hanya menceritakan your highest education you have. Jadi di paragraf 2 hanya diceritakan pendidikan yang tertinggi doang. Yang pendidikan yang tertinggi aja yang diceritakan di paragraf 2. Nah, kalau speaking of education, we have two, formal and informal education. Jadi kalau pendidikan yang tertinggi diceritakannya, ditambah nanti dengan pendidikan informal, biasanya les, kursus, atau pelatihan dan seterusnya. Nah, let's see yet the highest education. Di sini pendidikan tertingginya ini. Disebutkanlah nama universitas yang bersangkutan, kemudian gelar akademisnya, kemudian tahunnya. Oke, kemudian diikuti dia pendidikan informal, oke, dan tahunnya, oke. Nah, ini untuk paragraf 2. Jadi pendidikan yang tertinggi yang diceritakan tambah dengan pendidikan informal, oke. Nah, let's go to paragraph 3. Kita masuk ke paragraf 3.
Now, what should you say in here in paragraph 3? Di paragraph 3, you should tell your story on job experience you have. Di paragraf 3, ceritakanlah pengalaman kerja yang dimiliki. Pengalaman kerja yang dimiliki. Berarti ceritakanlah nama perusahaan tempat bekerja sebelumnya, lamanya atau tahunnya, kemudian posisi yang terakhir yang dijabat, posisi terakhir yang dipangku, posisi terakhir yang dimiliki di perusahaan tersebut. Di sini dia menceritakan pernah bekerja di PT Delisari. Ini lama kerjanya dia 2 tahun. Ini jabatannya. Oke, jadi paragraf 3 hanya diceritakan perihal job experience you have. Okay. Let's see paragraph 4. Kita lihat paragraf 4. Paragraf 4 ini dinamakan dia reference. Dalam paragraf 4, kamu hanya menceritakan orang yang mengenali latar belakang dirimu. Okay. Orang yang mengenali latar belakang si penulis surat. Okay. Jadi saya ulang lagi. Pada paragraf 4, si penulis hanya menceritakan orang yang mengenali latar belakangnya. Oke, ini namakan reference. Ini nama biasanya selalu dimulai dengan the enclosed data sheet summarizes my report and dan bla 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 bla. Nah, di sini dia menyebutkan jumlah orang yang mengenali dirinya. Oke, 2 orang. Dan 2 orang ini akan muncul nanti namanya di CV. Okay. Karena di CV nanti ada namanya reference. Okay, jadi pada paragraf 4 dalam surat lamaran kerja, si penulis hanya menceritakan orang yang mengenali dirinya sebagai referensi yang dibuatkan. Okay. Nah, kita masuk the last paragraph story, paragraf 5. Pada paragraf 5, ini dinamakan dia request for interview. Jadi pada paragraf 5 itu etikanya selalu diakhiri dengan request. Oke, itu lazimnya dalam surat lamaran kerja selalu digunakan may I look forward to. Di sini tambah dia verb ing. Maksudnya karena si pembuat surat bermohon dia, berarti logikanya yang menerima surat merasa terpanggil untuk mewawancarainya segera. Ini namanya teknik etika. Etika untuk menulis surat lamaran kerja selalu diakhiri dengan request.